Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai teori kepribadian dari Skinner, yaitu analisis perilaku. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu ada mahasiswa Rumaha dengan NPM 199000061, yang kedua itu ada Bagiana Purba dengan NPM 199000073, yang ketiga itu saya sendiri Uliester Purba dengan NPM 1990080, yang keempat yaitu ada Siska Julinda Papahan dengan NPM 199000088, yang kelima yaitu ada Grace Patricia dengan NPM 199000106, yang terakhir yaitu ada Ayuwandari Situmorang dengan NPM 199000107. Baiklah, materi yang pertama yaitu tentang gambaran umum analisis perilaku. Dijelaskan pada gambaran umum ini, Skinner mengurangi spekulasi dan terfokus secara keseluruhan ke dalam perilaku yang dapat diobservasi. Akan tetapi, ia tidak pernah melakukan klaim bahwa perilaku yang dapat diobservasi terbatas untuk kejadian eksternal. Perilaku yang bersifat personal seperti berpikir, mengingat, dan mengantisipasi juga dapat diobservasi oleh orang yang mengalaminya. Baiklah, materi yang kedua itu tentang biodata Skinner. Skinner memiliki nama lengkap Burrhus Frederick Skinner. Dia lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di Pennsylvania, Amerika Serikat. Dia adalah anak pertama di keluarganya. Skinner adalah anak yang kreatif dan banyak menghasilkan dan juga merancang berbagai macam alat permainan seperti gerobak, sumpit, layang-layang, dan model-model pesawat terbang lainnya. Skinner tumbuh dalam keluarga yang harmonis. Ketika dia berusia 2,5 tahun, adiknya yang bernama Edward lahir ke dunia. Dan Skinner merasa bahwa adiknya lebih disayang oleh kedua orang tuanya, namun Skinner tidak merasakan kekurangan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Namun ketika pada tahun pertama Skinner memasuki kuliah, adiknya yang bernama Edward meninggal dunia. Maka dari itu, kedua orang tua Skinner terlalu posesif terhadap Skinner dan menjadikan Skinner sebagai the family boy. Meskipun Skinner tidak pernah mengambil pendidikan sarjana psikologi, namun Harvard menerimanya sebagai mahasiswa lulusan psikologi. Dan pada tahun 1931, Skinner menerima gelar PhD dari Dewan Penelitian Nasional untuk melanjutkan penelitiannya di laboratorium Harvard. Skinner pun menjadi semakin percaya diri dengan identitasnya sebagai seorang behaviorist. Dan Skinner juga mengingatkan pada dirinya untuk lebih taat dan bersungguh-sungguh dalam mendalami metodologi behavioristik. Pada tahun 1936, Skinner mendapatkan posisi pengajaran dan penelitian di Universitas Minnesota. Skinner menikah dengan Yvonne Blue dan mempunyai 2 orang anak yang bernama Julie dan Deborah. Dalam tahun-tahunnya di Minnesota, Skinner berhasil menerbitkan buku pertamanya yang berjudul The Behavioral of Organism. Dan pada tanggal 18 Agustus 1990, Skinner meninggal dunia akibat penyakit leukemia. Seminggu sebelum dia meninggal, Skinner sempat menyampaikan suatu pidato yang emosional dalam konvensi American Psychological Association atau APA, tempatnya menyuarakan behaviorisme radikal. Materi yang ketiga yaitu perintis dari behaviorisme ilmiah Skinner. Selama berabad-abad, pengamat perilaku manusia telah mengetahui bahwa manusia pada umumnya melakukan hal-hal yang mempunyai konsekuensi yang menyenangkan dan menghindari hal-hal yang membawa konsekuensi yang bersifat menghukum. Skinner menerima bahwa hukum yang memiliki akibat yang sangat krusial untuk mengontrol perilaku dan melihat pekerjaannya adalah untuk memastikan bahwa suatu efek benar-benar terjadi dan efek tersebut terjadi di bawah suatu kondisi optimal untuk belajar. Materi yang keempat yaitu behaviorisme ilmiah. Aliran behaviorisme ilmiahnya berpendapat bahwa perilaku manusia dapat dipelajari dengan baik tanpa referensi mengenai kebutuhan, insting, dan motif. Kebanyakan psikolog kepribadian berasumsi bahwa manusia termotivasi oleh dorongan internal dan pemahaman dari dorongan tersebut menjadi penting. Namun Skinner tidak setuju.
Skinner menegaskan bahwa psikologi harus menghindari faktor-faktor internal, mental, dan membatasi dirinya pada peristiwa nyata yang dapat diobservasi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Belgiana Purba. Nama saya Belgiana Purba, NPM 199000073, akan menjelaskan filsafat ilmu pengetahuan, yang dimana behaviorisme memberi ruang untuk interpretasi perilaku, tetapi tidak pada penjelasan mengenai penyebabnya. Interpretasi mengizinkan para ilmuwan untuk menggeneralisasi kondisi pembelajaran yang sederhana kepada kondisi yang lebih kompleks. Seperti Skinner yang menggunakan prinsip-prinsip yang diambil dari laboratorium untuk menginterpretasikan perilaku manusia, tetapi ia bersikeras bahwa interpretasi tidak seharusnya dicampur dengan penjelasan mengapa seseorang melakukan atau berperilaku seperti yang dilakukannya. Selanjutnya, karakteristik ilmu pengetahuan. Menurut Skinner, ada 3 karakteristik dari ilmu pengetahuan. Yang pertama, ilmu pengetahuan itu adalah kebalikan dari seni, filsafat, dan sastra yang memiliki kemajuan yang bersifat kumulatif. Yang kedua itu, karakteristik yang kedua, ilmu pengetahuan adalah sikap yang menempatkan suatu nilai pada observasi yang empiris di atas segalanya. Secara khusus, ada 3 komponen sikap ilmiah. Yang pertama, ilmu pengetahuan menolak adanya otoritas, bahkan otoritasnya sendiri. Yang kedua, ilmu pengetahuan menuntut kejujuran intelektual. Dan yang ketiga, ilmu pengetahuan menahan penilaian sampai suatu tren muncul. Karakteristik ketiga dari ilmu pengetahuan adalah pencarian untuk keteraturan dan hubungan berdasarkan hukum-hukum tertentu. Semua ilmu pengetahuan dimulai dengan observasi peristiwa dan kemudian berusaha menemukan prinsip-prinsip dan hukum-hukum umum dari peristiwa-peristiwa tersebut. Metode ilmiah terdiri dari prediksi, kontrol, dan deskripsi. Seorang ilmuwan yang melakukan observasi yang diarahkan oleh asumsi-asumsi teoritis, mengembangkan hipotesisnya, kemudian hipotesisnya tersebut diuji dengan melalui eksperimen yang dikontrol, mendeskripsikannya secara akurat dan jujur hasilnya, serta akhirnya memodifikasi teori untuk menyesuaikan dengan hasil empiris yang aktual. Skinner yakin bahwa prediksi, kontrol, dan deskripsi memungkinkan untuk ada dalam behaviorisme ilmiah karena perilaku ditentukan dan berdasarkan hukum-hukum. Selanjutnya yaitu pengondisian. Skinner mengenali 2 bentuk pengondisian, yaitu pengondisian klasik dan pengondisian operan. Pengondisian klasik, Skinner menyebutnya sebagai pengondisian responden, sedangkan pengondisian operan, Skinner menyebutnya sebagai pengondisian Skinneran. Melalui pengondisian klasik, suatu respon diperoleh dari sebuah organisme dengan stimulus yang spesifik dan dapat diidentifikasi. Sementara pengondisian operan, sebuah perilaku dibuat lebih mungkin untuk terjadi saat diberikan penguatan secara langsung. Perbedaan antara pengondisian klasik dan pengondisian operan adalah bahwa pengondisian klasik perilaku diperoleh dari organisme, sementara perilaku dari pengondisian operan itu terpancar. Respon yang diperoleh dikeluarkan dari organisme, sedangkan respon yang diberikan dari pengondisian operan itu terpancar begitu saja. Dalam pengondisian klasik, suatu stimulus netral dipasangkan beberapa kali dengan sesuatu, berarti langsung diikuti dengan suatu stimulus yang tidak dikondisikan, sampai membawa sebuah respon yang sebelumnya tidak dikondisikan menjadi terkondisi. Contoh sederhananya, kembang gula yang diletakkan di lidah membuat air liur keluar.
Pengondisian klasik tidak terbatas hanya pada refleks sederhana, namun pengondisian ini juga bertanggung jawab atas pembelajaran manusia yang lebih kompleks seperti fobia, ketakutan, dan kecemasan. Kunci penting dari eksperimen pengondisian klasik adalah dalam membuat pasangan stimulus yang dikondisikan dengan stimulus yang tidak dikondisikan, sampai kehadiran dari stimulus yang dikondisikan cukup untuk memperoleh stimulus yang tidak dikondisikan. Pengondisian operan. Pengondisian operan, Skinner biasa disebut dengan pengondisian Skinneran. Sebuah perilaku lebih mungkin untuk terjadi pada saat diberikannya penguatan secara langsung. Skinner yakin bahwa kebanyakan perilaku manusia dapat dipelajari dengan cara pengondisian operan. Kunci dari sebuah pengondisian operan adalah penguatannya secara langsung dari sebuah respon. Pembentukan atau shaping. Shaping adalah suatu proses atau sebuah peneliti yang lingkungannya memberikan suatu penghargaan atas perkiraan kasar dan perilaku tersebut. Lalu pikirkanlah bentukan atau shaping. Shaping adalah sebuah prosedur peneliti atau lingkungan memberikan suatu penghargaan atas perkiraan kasar yang terjadi dalam perilaku tersebut. Lalu, pikiran yang lebih dekat dengan dan terakhir dari perilaku diinginkan tersebut suatu respon stimulus, yaitu dengan memberikan tiket konser yang favorit seperti rock and roll dan oleh mahasiswa yang ingin berlibur. Penguatan menurut Skinner pada tahun 1987 atau reinforcement memiliki dua efek ya. Di pertama, memperkuatkan perilaku dan yang kedua memberikan penghargaan terhadap orang tersebut. Oleh karena itu, penguatan dan pemberian penghargaan tidaklah sama. Setiap perilaku yang memberikan penguatan tidaklah sama dengan atau bersifat memberikan penghargaan atau menyenangkan hati orang tersebut. Setiap stimulus yang diberikan atau yang dimasukkan dalam suatu situasi kemungkinan meningkatkan bahwa suatu perilaku akan terjadi disebut dengan penguatan positif atau positive reinforcement. Menghilangkan suatu stimulus yang terjadi yang tidak disukai dapat meningkatkan kemungkinan bahwa perilaku sebelumnya dapat terjadi kembali. Menghilangkan hal tersebut dapat dengan penguatan yang negatif atau negatif reinforcement. Penguatan yang positif dan negatif sangatlah berbeda karena penuntut dengan suatu kondisi yang dihindari, sementara penguatan positif meliputi adanya stimulus yang memungkinkan atau menguntungkan. Hukuman atau punishment adalah pemberian stimulus yang tidak menyenangkan, seperti memutuskan hubungan telepon seorang remaja. Penguatan negatif menguatkan suatu respon, sedangkan sebuah hukuman tidak. Walaupun hukuman tidak menguatkan suatu respon, tetapi tidak secara langsung melemahkan sebuah respon. Skinner pada tahun 1953 setuju dengan Thorndike. Efek dari hukuman yang lebih tidak dapat diprediksi dengan efek dari penghargaan perbuatan yang baik atau berprestasi dalam interaksi suatu belajar mengajar. Efek hukuman. Efek dari hukuman adalah pengkondisian atas perasaan yang negatif dengan mengasosiasikan stimulus yang kuat dan tidak disenangi dengan perilaku yang diberi hukuman. Perbandingan hukuman dan penguatan. Hukuman mempunyai beberapa
karakteristik dengan sama dengan penguatan, seperti adanya penguatan yang negatif dan penguatan yang positif. Dan terdapat juga dengan dua macam hukuman. Hukuman yang pertama membutuhkan pemberian stimulus yang tidak disukai, sedangkan yang kedua hukumannya adalah melibatkan penghilangan suatu penguatan yang positif. Penguat yang dikondisikan atau yang digeneralisasi. Penguat yang dikondisikan biasa disebut dengan penguat sekunder. Adalah stimulus lingkungan yang tidak secara alami memuaskan, tetapi penguat yang dikondisikan atau yang digeneralisasi. Penguat yang dikondisikan biasa disebut dengan penguat sekunder. Adalah stimulus lingkungan yang tidak secara alami memuaskan, tetapi diasosiasikan dengan penguatan yang premier. Skinner pada tahun 1953 mengenal 5 penguatan yang penting digeneralisasi dan mempertahankan banyak perilaku manusia, antara lain perhatian, persetujuan, afeksi, dan mengalah kepada orang lain. Dan terakhir adalah uang. Masing-masing penguatan tersebut dapat digunakan dalam berbagai situasi maksudnya. Jadwal penguatan. Skinner lebih memilih jadwal yang acak karena cara ini lebih efisien dalam kemusnahan atau extinction. Rasio bervariasi atau biasa disebut dengan variable rasio schedule. Organisme diberikan penguatan secara respon ke N dan berdasarkan rata-rata. Jadwal interval tetap atau fixed interval schedule. Organisme diberikan penguatan untuk respon pertama diikuti dengan suatu periode yang telah dijadwalkan atau telah dirancang waktunya. Jadwal interval bervariasi atau interval variable schedule adalah jadwal ketika seseorang atau organisme dari penguatan setelah jangka waktu yang acak atau berbeda-beda. Untuk manusia, penguatan lebih sering dihasilkan oleh suatu usaha seseorang. Kepunahan. Respon dapat menghilang setidaknya karena berbagai macam alasan. Yang pertama, respon dapat dilupakan seiring dengan berjalannya waktu. Yang kedua, respon dapat menghilang karena adanya hukuman. Kepunahan dan kecenderungan dari respon sebelumnya telah dipelajari untuk secara bertahap mulai melemah setelah tidak adanya suatu penguatan. Kepunahan operan terjadi pada saat seorang peneliti secara sistematis menahan penguatan untuk suatu respon yang dipelajari sebelumnya sampai kemungkinan respon terjadi menurun dan mungkin nol. Kecepatan dari kepunahan operan terjadi karena jadwal penguatan atau pembelajaran terjadi. Mekanisme manusia. Skinner pada tahun 1974 dan 1987 berpandangan bahwa pada pemahaman atas perilaku dapat digeneralisasikan pada suatu perilaku manusia itu terjadi. Seperti fisik yang digunakan untuk menginterpretasikan seleksi alam. Skinner pada tahun 1974, pada tahun 1987 dan 1990, seleksi alam mempunyai peranan penting dalam kepribadian
kehidupan manusia. Kepribadian manusia adalah hasil dari sejarah evolusi yang panjang. Perilaku manusia yang sering menguatkan cenderung akan diulangi, yaitu yang tidak cenderung akan dibuang. Sebagai individu, perilaku kita dikomposisikan oleh genetis dan terutama oleh sejarah pribadi kita atas penguatan yang kita terima. Skinner pada tahun 1989, walaupun seleksi alam membantu kita dalam membentuk perilaku manusia, namun seleksi alam hanya bertanggung jawab atas sebagian kecil dari tindakan perilaku manusia tersebut dan menyatakan bahwa faktor-faktor dari penguatan, terutama yang telah membentuk budaya manusia, menjelaskan kebanyakan perilaku manusia itu sendiri. Evolusi budaya. Skinner pada tahun 1987 sampai 1989 lebih mengkolaborasikan secara penuh dengan kepentingan budaya dalam pembentukan perilaku manusia. Praktik seleksi atas budaya yang telah bertahan. Sebagaimana seleksi memiliki peranan kunci dalam sejarah evolusi manusia dan juga faktor-faktor penguatan. Praktik kultural seperti pembuatan perkakas dan perilaku verbal, di mana seseorang dimulai dengan perilaku verbal, mulai mendorong untuk menggunakan perkakas atau mengeluarkan perkakas dengan bunyi-bunyian yang dapat dibedakan. Sisi lain dari budaya, seperti juga dengan seleksi alam, tidak semuanya bersifat adaptif. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kami, yaitu kondisi internal, di mana dalam komunikasi pribadi pada tanggal 13 Juni 1983, Skinner menulis, "Saya percaya bahwa memang memungkinkan untuk kita membicarakan tentang peristiwa-peristiwa personal, dan khususnya untuk membuat batasan-batasan ketika kita dapat membicarakannya secara akurat. Saya rasa hal-hal tersebut membawa kita pada hal-hal yang dianggap tidak dapat diobservasi, menjadi berada dalam jangkauan. Kemudian, apakah dalam kondisi-kondisi internal tersebut, seperti kesadaran diri, dorongan, emosi, dan tujuan?" Saya akan menjelaskan, yaitu mengenai kesadaran diri. Skinner 1974 yakin bahwa manusia tidak hanya mempunyai kesadaran, tetapi juga mengetahui atau menyadari kesadaran mereka tersebut. Mereka tidak hanya sadar atas lingkungan mereka, tetapi juga sadar bahwa mereka adalah bagian dari lingkungan mereka tersebut. Tidak hanya mengobservasi stimulus dari eksternal, tetapi juga sadar bahwa mereka sedang mengobservasi stimulus tersebut. Perilaku adalah suatu fungsi dari lingkungan dan bagian dari lingkungan yang berada dalam diri mereka sendiri. Bagian kehidupan ini adalah khusus milik seseorang sehingga bersifat personal. Yang selanjutnya yaitu mengenai dorongan. Bagi Skinner 1953, dorongan hanya menunjuk pada dampak kekurangan dan pemuasan atas sesuatu, dan pada probabilitas yang berkaitan dengan sesuatu yang akan direspon oleh organisme untuk membuat seseorang kekurangan makanan dan minuman, dan meningkatkan kemungkinan untuk makanan. Untuk memuaskan seseorang akan menurunkan kemungkinan tersebut. Yang selanjutnya, emosi. Skinner 1974 tentu saja mengenalai keberadaan subjektif dari emosi. Namun ia bersikeras bahwa perilaku tidak dapat diartikan pada emosi. Yang selanjutnya, tujuan dari intensi. Bahwa Skinner 1974 juga mengenali konsep tujuan dan intensi, namun tidak mengatribusikan perilaku pada kedua konsep tersebut.
Yang selanjutnya materi kami adalah perilaku kompleks. Skinner yakin bahwa perilaku yang abstrak dan kompleks terbentuk dari seleksi alam, evolusi budaya, dan sejarah seseorang atas penguatan yang diterimanya. Skinner tidak menyangkal adanya proses mental yang sangat tinggi, seperti kognisi, penalaran, dan meningkatkan juga dan melupakan usaha-usaha kompleks manusia seperti kreativitas dan perilaku sosial. Baik, yang pertama dari bagian perilaku kompleks adalah proses mental tingkat tinggi. Skinner 1974 mengakui bahwa pikiran manusia adalah hal yang paling sulit dalam menganalisa semua perilaku manusia, tetapi setidaknya berpotensi untuk dimengerti selama seseorang tidak beralih pada hipotesis fiktif seperti berpikir, memecahkan masalah, dan mengingat kembali adalah perilaku yang dapat terlihat, yang mengambil tempat dalam diri seseorang, tetapi tidak dalam pikiran atau mind. Yang selanjutnya, kreativitas. Logikanya, apabila perilaku merupakan sesuatu yang tidak lebih dari respon atas suatu stimulus yang dapat diprediksikan, maka perilaku kreativitas tidak mungkin ada karena hanya perilaku yang pernah diberikan penguatan saja yang dapat muncul. Baik, yang selanjutnya perilaku yang tidak disadari. Perilaku yang tidak disadari ini sebagai penganut behaviorisme radikal, Skinner tidak dapat menerima gagasan-gagasan bahwa ada suatu gudang dari ide dan emosi yang tidak disadari. Akan tetapi, ia menerima gagasan-gagasan perilaku yang tidak disadari. Dalam pembahasan yang lebih terbatas, perilaku disebut tidak sadar saat seseorang tidak lagi memikirkan tentang hal tersebut karena telah ditekan melalui hukuman. Perilaku yang mempunyai konsekuensi yang tidak menyenangkan mempunyai kecenderungan untuk dilupakan atau tidak lagi berada di dalam pikiran. Yang selanjutnya, mimpi. Skinner melihat mimpi sebagai suatu bentuk perilaku yang tertutup dan simbolis, yang dapat dijelaskan oleh faktor-faktor penguatan sebagaimana perilaku pada umumnya. Ia setuju dengan Freud bahwa mimpi dapat berfungsi sebagai tujuan, dapat berfungsi untuk tujuan pemenuhan keinginan. Yang selanjutnya, perilaku sosial. Kelompok tidak berperilaku, hanya individulah yang berperilaku. Individu-individu membentuk kelompok karena mendapatkan suatu manfaat dengan melakukan hal tersebut. Materi kami yang selanjutnya yaitu kontrol dan perilaku manusia, yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu kontrol sosial dan kontrol diri, di mana kontrol sosial ini adalah hukum negara, peraturan organisasi, dan kebiasaan-kebiasaan budaya berada di atas cara-cara seseorang untuk melawan suatu kontrol dan berfungsi sebagai variabel yang mengontrol dengan sangat kuat dalam hidup anggotanya. Seperti Eric Fromm, setiap orang dikontrol oleh beragam tekanan dan teknik sosial, namun semuanya dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama, pengondisian operan. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor. Yang ketiga, kekurangan dan kepuasan. Yang keempat, pengendalian fisik. Dan yang kedua itu kontrol diri. Skinner dan Margaret Vaughan telah mendiskusikan beberapa teknik yang dapat digunakan oleh manusia untuk melakukan kontrol diri tanpa bergantung pada pilihan bebas. Pertama, mereka dapat menggunakan alat bantu seperti perkakas, mesin, dan sumber finansial untuk mengubah lingkungan mereka. Yang kedua, manusia dapat mengubah lingkungannya sehingga meningkatkan kemungkinan munculnya perilaku yang diinginkan. Yang ketiga, manusia dapat mengatur lingkungannya supaya dapat menghindari stimulus yang tidak menyenangkan, hanya dengan melakukan respon yang tepat. Yang keempat, manusia dapat menggunakan obat-obatan, terutama alkohol, sebagai suatu cara melakukan kontrol diri. Yang kelima, manusia dapat melakukan suatu hal lain untuk menghindari perilaku dengan cara yang tidak diinginkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Siska. Saya akan membahas mengenai psikoterapi. Psikoterapi adalah serangkaian teknik penanganan masalah psikologis tanpa obat-obatan. Namun, sering sekali psikoterapi digunakan bersamaan dengan obat-obatan untuk mengobati penyakit mental. Menurut Skinner yakin bahwa
Psikoterapi adalah salah satu hambatan besar yang menahan usaha psikologi untuk menjadi hal yang ilmiah. Seorang terapis akan membentuk perilaku dengan memberikan penguatan, bahkan dalam perubahan yang sangat kecil dalam perilaku. Terapis non-perilaku dapat mempengaruhi perilaku secara tidak sengaja ataupun tanpa sepengetahuannya. Sementara terapis perilaku akan memperhatikan secara spesifik tentang teknik tersebut. Selanjutnya itu mengenai penelitian terkait. Pengkondisian operan banyak digunakan dalam studi-studi yang menggunakan binatang. Kemudian hal tersebut diaplikasikan pada proses sederhana dari manusia. Namun sekarang ini, gagasan Skinner telah banyak digunakan dalam berbagai penelitian yang berkaitan dengan perilaku manusia yang kompleks. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ayu Situmorang. Perkenalkan, nama saya Aiwanda Situmorang, NPM 199-107. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami pada bagian ke-9, yaitu penelitian terkait. Pengkondisian operan banyak digunakan dalam studi-studi yang menggunakan binatang. Kemudian hal tersebut diaplikasikan pada respon sederhana dari manusia. Namun sekarang ini, gagasan Skinner telah banyak digunakan dalam berbagai penelitian yang berkaitan dengan perilaku manusia yang kompleks. Bagaimana pengkondisian mempengaruhi kepribadian? Elemen kunci kepribadian adalah stabilitas perilaku seiring dengan berjalannya waktu dan dalam berbagai situasi yang berbeda-beda. Tempat perubahan perilaku dapat dibuktikan adalah dalam psikoterapi. Tujuan utama terapi adalah untuk mengubah perilaku, dan apabila perubahan itu stabil dalam berbagai waktu dan situasi, maka seseorang dapat berbicara tentang perubahan kepribadian. Salah satu asumsi dasar dari pengkondisian Skinner adalah bahwa penguatan membentuk perilaku. Bagaimana sih kepribadian mempengaruhi pengkondisian? Nah, beberapa ribu penelitian dengan binatang dan manusia telah mendemonstrasikan kekuatan dari pengkondisian dalam mengubah perilaku atau kepribadian. Akan tetapi, khususnya dengan manusia, sangat jelas bahwa orang yang berbeda akan memiliki reaksi yang berbeda untuk penguatan yang sama. Dan kepribadian memberikan bukti yang penting atas perbedaan ini. Dalam penelitian mengenai diamfetamin dan merokok, terlihat suatu perbedaan individu yang sistematis yang terdapat dalam dampak penelitian, yaitu hal tersebut dapat bekerja untuk beberapa orang, tetapi tidak pada orang lain. Seperti dalam penelitian sebelumnya, Stace, Sigmund, dan koleganya tahun 2003 mempelajari efek dari diamfetamin pada perilaku merokok dengan menggunakan dua bentuk penguat yang berbeda, uang dan rokok. Hasil umum menunjukkan bahwa terdapat dampak diamfetamin yang kurang signifikan dalam peningkatan merokok. Akan tetapi, terdapat perbedaan individu yang signifikan, dan saat seseorang mengkaji dampak dari pemberi respon dibandingkan dengan yang tidak, dampaknya terlihat jelas. Walaupun penelitian ini tidak mempunyai bukti langsung, penelitian ini menyediakan satu penjelasan yang memungkinkan untuk perbedaan individu yang terlihat dalam amfetamin. Obat diamfetamin mengakibatkan perbedaan individu dan sensitivitas terhadap neurotransmitter dopamin yang diasosiasikan dengan lebih banyak peningkatan perasaan. Perasaan senang atau mempunyai mood positif. Dengan kata lain, pemberi respon lebih mungkin terpengaruh dan stimulan karena sensitivitas mereka terhadap dopamin lebih tinggi. Sampai pada tahapan bahwa kepribadian mempunyai dasar biologis, dopamin dapat mempengaruhi sensitivitas terhadap pengkondisian. Banyak penelitian juga menilai dopamin sebagai sistem penguatan positif. Bukti lebih lanjut bahwa kondisi temperamental dan biologis mempengaruhi sensitivitas respon pengkondisian berasal dari teori Jeffrey Gray dan Alan Pickering
dan teori sensitivitas pada penguatan Reinforcement Sensitivity Theory atau RST. Pickering dan Gray 1999. Kedua penelitian ini telah melaksanakan lusinan penelitian yang menguji teori mereka, dan walaupun hasilnya bersifat kompleks, secara umum mereka mendukung RST. Akan tetapi, asosiasi antara sensitivitas akan penguatan dan dimensi kepribadian lainnya, serta interaksi keduanya baru akhir-akhir ini muncul dieksplorasi. Misalnya, Philip Cord tahun 2000 membuat satu dari penelitian awal yang mengkaji perbedaan dalam kecemasan dan impulsivitas serta asosiasi keduanya terhadap sensitivitas atas penguatan. Selanjutnya itu kritik terhadap Skinner. Psikologi esentrik Hans J. Eyck 1988 pernah mengkritik Skinner karena tidak mempertimbangkan konsep-konsep seperti perbedaan individu, faktor genetik, dan seluruh ranah kepribadian. Klaim ini hanya benar sebagian saja, karena Skinner sesungguhnya menyadari adanya faktor genetik dan ia telah memberikan suatu definisi yang agak terlalu terfokus pada kepribadian, dengan mengatakan bahwa yang terbaik adalah suatu jangkauan dari perilaku yang didorong oleh suatu rangkaian faktor-faktor yang terorganisasi. Skinner 1974 halaman 149. Walaupun opini Eyck sangat menarik, mereka tidak memberikan kritik yang cukup bermakna atas pekerjaan Skinner tersebut. Enam kriteria yang dipenuhi oleh Skinner yang membangun suatu teori yang bermanfaat. Satu, teorinya dinilai sangat tinggi dan kemampuannya untuk menghasilkan penelitian. Kedua, kebanyakan gagasan dapat disalahkan atau diverifikasi sehingga teori ini dinilai tinggi dalam aspek dapat dikaji ulang. Yang ketiga, dalam kemampuan untuk mengorganisasi informasi mengenai kepribadian manusia, diberikan skala sedang pada teori ini. Keempat, dalam mengarahkan tindakan, diberikan nilai sangat tinggi untuk teori Skinner. Banyaknya penelitian deskriptif yang dilakukannya dan penganut Skinner dalam membuat pengondisian operan sebagai prosedur yang sangat praktis. 5. Konsistensi internal, teori Skinner diberi nilai sangat tinggi. Skinner mendefinisikan istilah-istilah yang sangat terperinci dan operasional. Suatu proses yang sangat dibantu oleh usahanya menghindari konsep mental yang fiktif. Dan yang terakhir atau keenam, apakah teori ini cukup hemat? Teori Skinner sulit untuk dinilai. Pada kriteria terakhir ini, pada suatu sisi, teori ini terbebas dari konstruk hipotesis yang terlalu bertele-tele. Tetapi di sisi lain, teori ini menurut suatu ekspresi baru dari bahasa sehari-hari.